Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Rita dan Ibu Resi Levi Permadani atas keterlambatan merekam video PPT dikarenakan PPT yang saya buat sendiri hampir setengahnya saya buat dengan manual, dan karena waktu tidak cukup sudah dan juga sudah terlambat, maka saya buat PPT-nya setengahnya lagi dengan di buku tulis dan saya foto. Perkenalkan, nama saya Fikri Azhar Ramadan, BP 2213007. Di sini saya akan membahas soal dari yang diberikan oleh Ibu Rita dengan 2 buah soal dan membahas soal UTS nomor 1 dan nomor 3 dengan mata kuliahnya yaitu perpindahan panas. Baik, dimulai dari soal yang pertama, dari soal UTS, yaitu pipa 2 inch schedule 40 mengangkut fluida panas dilapisi oleh isolasi kalsium silikat 2 cm. K-nya sama dengan 0,06 W per meter Kelvin. Untuk mengurangi kehilangan panas, diameter dalam dan diameter luar 5,25 cm dan 6,03 cm. Temperatur dalam permukaan pipa 150 derajat Celcius dan temperatur luar isolasi 25 derajat Celcius. K pipanya yaitu 43 watt per meter Kelvin. Yang ditanya yaitu laju panas hilang persatuan panjang pipa yaitu Q per L, temperatur permukaan luar pipa yaitu T2-nya. Di sini saya sudah buat di buku tulis dan saya fotokan. Di sini keterangannya yaitu diketahui Tin atau temperatur dalamnya dalam permukaan pipa yaitu 150 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 423 derajat Kelvin, dan T luarnya atau suhu luar isolasinya itu 25 derajat Celcius diubah menjadi 298 Kelvin. Untuk K pipanya itu 43 watt per meter Kelvin, dan untuk K kalsium silikatnya itu 0,06 watt per meter Kelvin. Untuk diameternya diubah dari diameter dalamnya itu 5,25 cm menjadi 0,0525 meter, dan untuk D1-nya diameter satunya yaitu 6,03 cm menjadi 0,0603 meter. Bisa dilihat untuk lingkarannya, untuk lingkaran dalamnya tadi sudah diubah ke meter. Untuk diameternya 0,0525 meter, dan untuk diameter luarnya 0,0603 meter, dan untuk isolasinya yaitu 2 cm. Ketebalan isolasinya 2 cm. Ditanyanya yaitu Q per L dan temperatur kedua atau T2-nya. Langsung kita jawab, yaitu Q per L sama dengan min 2pi T out dikurang T in per R pipa ditambah R isolasi. Untuk R pipanya rumusnya yaitu ln R2 per R in atau R dalamnya per K pipa sama dengan ln, kita masukkan R-nya, jari-jarinya, dan dapatkan hasilnya 0,00332 meter per watt per meter persegi Kelvin. Untuk R isolasinya yaitu kita bagi dengan konduktivitas kalsium silikatnya. Kita masukkan rumus yang seperti rumus R pipa dan dapatkan hasilnya 8.513
watt per meter persegi Kelvin. Jadi untuk Q per L-nya kita masukkan saja dari rumus yang sudah dibuat. 2pi sama dengan 2pi dikali 298 dikurang 423. Oh, mohon maaf, di sini 423 dikurang 298. Ini ada kesalahan. Jadi 423 dikurang 298 per, kita masukkan L yang sudah didapatnya dari R pipa ditambah R isolasi, dan didapatkan hasilnya 92,15 watt per meter. Selanjutnya yaitu temperatur permukaan luar pipa. Rumusnya yaitu Tin ditambah Tout dibagi 2, atau ini mencari suhu rata-ratanya, dan dapatkan hasil T2-nya yaitu 360,5 Fahrenheit. Lanjut soal yang kedua, yaitu mencari koefisien konveksi dengan persamaan yang sudah dibuat pada soal UTS. Di sini diketahui pada soal yaitu 4000 pound per hour untuk konstantanya, konstanta konduktivitasnya 0,83 BTU per hour fit derajat Fahrenheit, dan untuk CP-nya, CP dari amil asetat yaitu 0,52 Joule kilogram, dan untuk viskositasnya didapatkan 0,5. Kita masukkan persamaan yang sudah dibuat, yaitu HI dikali D per K sama dengan 0,0115 dikali D dikali G per mu pangkat 0,9 dikali C kali mu per K pangkat 1/3. Kita cari terlebih dahulu nilai G-nya, dan didapatkan nilai G-nya itu nilai A-nya 0,646, maka kita bagi dengan, untuk mencari nilai G itu M per A, M-nya sudah diketahui 4000, untuk A-nya 0,646, maka didapatkan hasilnya 6191. Kita masukkan saja rumus nilai dari yang sudah didapat dengan rumus yang sudah dibuat, maka dapatkan hasilnya HI-nya itu sama dengan 370,21 BTU per hour fit derajat Fahrenheit. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua agak berbeda sedikit, yaitu kita di sini disuruh cari sifat-sifat fisik fluida dan juga hitung suhu air keluar. Yang di sini yang sama yaitu hitung LMTD-nya. Kemudian kita mencari koefisien konveksi pada sisi dalam pipa dan anulus. Dan yang terakhir juga kita suruh menghitung delta P pada pipa dalam dan juga pipa luar. Sini karena di sini sudah dibuat keterangan diketahuinya, bisa teman-teman lihat untuk suhu rata-rata pada fluida benzen di inner pipa dan juga suhu fluida air. Kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk suhu air yang keluar ini didapatkan yaitu temperatur 2-nya itu 98,1. Untuk aliran berlawanan didapatkan untuk LMTD-nya ini yaitu 51,67 Fahrenheit. Dan di sini kita disuruh mencari sifat-sifat fisik fluidanya ini yang sudah dibuat keterangan. Untuk
Untuk yang B-nya sudah terjawab, T2-nya itu 98,1 Fahrenheit dengan memakai rumus MCP delta T, dan untuk mencari LMTD-nya kita memakai rumus delta T1 dikurang delta T2 dibagi dengan ln delta T1 per delta T2, maka dapatkan hasilnya 51,67 Fahrenheit. Ini rangkaian pipa aliran berlawanan atau counterflow. Selanjutnya itu kita disuruh mencari koefisien konveksi pada sisi dalam pipa dan anulus. Nah, di sini sudah dibuat juga untuk anulus pendingin airnya, karena dia pipa dalam pada anulus pendingin airnya ini kita mencari dengan persamaan pada soal UTS yang nomor 3. Kita cari dengan rumus Reynolds dan juga rumus Prandtl dan juga rumus Nusselt. Untuk Reynolds-nya kita dapatkan 41,270 feet. Kemudian di sini saya membuatnya setengah lagi di buku tulis. Untuk HO-nya didapatkan 1077,99 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Untuk H-nya atau koefisien konveksinya dapatkan 288,8 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Untuk delta P innernya kita memakai rumus F sama dengan 16 per dg d dikali g per mu, maka dapatkan F nya itu 0,00018. Kemudian karena kita mencari delta P, untuk mencari delta P itu kita harus memakai rumus delta FP. Karena F nya sudah didapatkan 0,00018, maka kita masukkan saja dari rumus delta FP. Rumus dari delta FP yaitu 4 dikali F dikali G kuadrat kali L per 2 dikali gravitasi dikali densitas dan juga diameter, maka dapatkan hasilnya itu 0,471. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada soal-soal yang diberikan oleh Ibu Rita Riofa. Mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan yang sudah saya paparkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.